Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, pendengar radio Suara Al-Iman di Benbula yang kami sayangi. Kami senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas sambutan tentunya ya dari para pemirsa Al-Iman TV yang kami dapat saksikan ya, diantaranya melalui Facebook ya, melalui Facebook ada pemirsa dari Banda Aceh ya, ada pemirsa dari Sukabumi ya, ada yang dari teman-teman kita ya dari daerah Nusa Tenggara Timur ya. Banyak sekali ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan ini. Dengan mudah kita dapat saling bersua, dapat berjumpa untuk saling nasihat-nasihati ya, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, tentang sebab-sebab jatuh dalam dosa ya, dosa-dosa ini akan kita bahas. Karena kita telah membahas tentang, diantaranya sebab adalah tentang al-jahal, ketidaktahuan, kebodohan. Ini adalah sebab yang utama, yang pertama ya. Hamba Allah terjatuh dalam dosa karena ketidaktahuan. Kita akan baca hadis Rasulullah SAW ya, kita senantiasa berusaha ya, dalam pertemuan kita membaca ayat Allah, hadis Rasulullah SAW agar pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah SWT dosa-dosa kita. Kita akan membaca langsung pertemuan kita tentang hadis tentang al-jahal ya. Kita telah membaca pada pertemuan yang lalu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang melakukan satu kesalahan, kejahatan. Kenapa? Bijahalatin, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubullahu alaihi, maka Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sebelum kita baca hadis, kita baca ayat ini lagi. Para ulama telah beristinbat ya dari ayat ini, dari surat An-Nisa ayat ke-17 yang menyatakan bahwasanya innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Jadi melakukan kejahatan karena kebodohan ya, ketidaktahuan. Maka para ulama beristinbat, mengambil hukum, mengambil satu pelajaran dari ayat ini bahwasanya anna kulla man asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan salah, durhaka kepada Allah SWT, maka dia itu orang yang jahil, orang yang bodoh ya, orang yang bodoh. Ini para ulama demikian menyatakan demikian, beristinbat dengan ayat dari ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-17. Misalnya kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man arafallah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi
ahabbahu la mahala. Barang siapa ya, mengenal Allah, mengetahui Allah, berilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang ma'rifatullah telah kita pelajari sejenak ya pada pertemuan yang lalu, tidak terlalu dalam. Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pendapat para ulama yang lain, Ibnu Battal, seorang ulama yang ahli hadis ya, mempunyai syarah kitab Sahih Al-Bukhari, mempunyai syarah dia, penjelasan ya, dijelaskan oleh Ibnu Battal. Hidup sekitar abad 300-400-an ya. 400-an. Kullu mudhnibin, setiap orang yang berdosa, fahuwa 'inda muwaqa'ati dzanbi jahilun. Setiap orang yang berdosa, tatkala dia melakukan kesalahan, maka dia orang yang jahil, orang yang bodoh ya. Wa in kana 'aliman, walaupun dia itu seorang alim, seorang yang berilmu, tatkala dia melakukan satu kesalahan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang jahil dalam kebodohan. Man taba qabla al-maut, barang siapa sebelum mati dia bertobat kepada Allah, taba min qarib, maka Allah akan menerima tobatnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin ya, adalah kaum yang pandai-pandai, pintar-pintar. Kenapa pandai? Pertama, seorang itu pandai ya, dilihat dari ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia mengetahui Tuhan yang berhak disembah, dia belajar ya. Kaum muslimin mengetahui bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah SWT, yang Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah esa. Itu kaum muslimin adalah orang-orang yang pandai. Mereka mengenal dari sisi ilmu ma'rifatullah. Maka mereka kaum muslimin dalam Islam itu dituntut untuk belajar kaum muslimin. Coba kita mendengarkan ya salah satu doa Rasulullah SAW ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu ya, surat Toha ya, ayat terakhir gitu ya. Rabbi zidni ilma. Kemudian Rasulullah SAW berdoa juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jika kita belajar hadis ya, kita belajar ternyata Nabi kita berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Intinya dalam Quran sendiri ya, Allah menyatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu mengerti dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Agama Islam yang menempatkan sesuatu itu dengan sebenarnya, dengan pas gitu ya. Agama Islam, konsep Islam. Coba kita contoh ya, misalnya ya, dalam pemilu misalnya, suara orang yang berilmu, profesor ya, doktor gitu ya, S2, S1, sama dengan orang yang gak berilmu, satu ya satu. Kalau dalam Islam tidak demikian. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman demikian. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, punya tingkatan. Maka pemeluk Islam ada orang yang pandai-pandai, pintar. Mereka dianjurkan untuk berilmu, belajar ya. Apa yang mereka tidak tahu, contoh kita tidak bisa ngaji, baca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk belajar baca Al-Quran, mulai dari metode cara baca Al-Quran yang dahulu atau sekarang. Yang penting baca Quran ya, bisa baca Al-Fatihah, bisa diperintahkan kita belajar.
Jadi Islam itu agama yang mengajarkan untuk memeluknya, untuk belajar. Karena yang memerintahkan untuk belajar itu Nabi kita. Allah SWT memerintah kepada kita untuk belajar. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka belajarlah, berilmulah bahwa yang tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah. Ustaz, saya ini apakah harus belajar bahasa Arab, belajar kitab kuning misalnya, begitu ya? Mungkin Anda pernah dengar ya, kitab kuning gitu ya, belajar kitab kuning. Apa yang dimaksud gitu ya? Belajar kitab kuning gitu ya. Kitab kuning itu ya adalah kitab yang dipakai di pondok-pondok ya zaman dahulu kala. Kertasnya itu warnanya kuning ya. Isinya apa isinya? Isinya macam-macam seperti kertas kita yang kitab putih, sama saja. Isinya macam-macam, ada bahasan tentang ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu kitab-kitab para ulama gitu ya. Maka ilmu apa yang kita pelajari pertama kali dari kitab kuning gitu ya? Ilmu bahasa Arab. Ustaz, saya ingin belajar bahasa Arab. Iya, bagus. Namun sekarang sudah banyak kitab yang putih bahasa Arabnya. Ya, belajar tentang takbir ya, kitabnya putih-putih semuanya ya. Belajar nahwu sorof ya. Sudah bukan belajar kitab kuning lagi ya. Yaitu belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, itu maksudnya. Dan Islam memerintahkan kita belajar ilmu agama. Allah SWT, seorang muslim, karena dia sadar bahwasanya Tuhan yang memerintahkan dia untuk belajar, maka dia belajar, menuntut ilmu. Nabinya memerintahkan untuk menuntut ilmu, maka dia menuntut ilmu. Seorang muslim sudah pasti belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan ilmu pertama yang harus dipelajari adalah tentunya adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia duduk dalam pengajian-pengajian ya, dijelaskan oleh para ustaz tentang ma'rifatullah. Jika dia belum mengenal ilmu bahasa Arab, jika dia belum mengerti ilmu untuk mempelajari, membaca tentang ilmu ma'rifatullah, maka dia harus duduk. Di dalam surat Al-Fatihah kita dapati Allah SWT mengajarkan kepada kita tentang tauhid ya. Dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Tauhid yang kita bahas ya, yang mana dakwah salaf ya, mengajak manusia untuk memahami ini adalah tauhid apa? Pertama, rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, asma wa sifat. Rububiyah, Rabb, dari kata Rabb, Tuhan. Meyakini Allah memberi rezeki. Jadi sebenarnya kita sudah paham. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Itu tauhid rububiyah. Ini hanya istilah, begitu ya. Ustaz, apakah zaman Nabi ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Tidak ada. Para ulama menjelaskan bahwasanya itulah tauhid yang dipahami, yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Seperti ilmu bahasa Arab. Apakah zaman sahabat Nabi ada ilmu nahwu, ilmu sorof? Tidak ada. Tidak ada. Ilmu balaghah, tidak ada. Mereka ada orang-orang yang ahli bahasa Arab. Mereka ada orang-orang yang ahli balaghah, ahli nahwu, ahli sorof mereka. Namun para ulama menjelaskan, lagi merinci sorof itu begini, nahwu itu begini, agar orang-orang ajam, orang-orang yang bukan bahasa Arab, orang-orang yang bukan orang Arab mengerti ilmu bahasa Arab. Ini contoh bagaimana istilah-istilah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kok ada istilah itu gitu ya? Sebenarnya kita sudah yakini, coba ya. Kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkandung kita mentauhidkan Allah dalam ayat itu. Artinya apa sih? Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pemelihara alam semesta. Kita menyatakan Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memelihara alam semesta. Bukankah demikian? Kita menyatakan demikian.
bukan jimat-jimat kita yang mengatur alam semesta, bukan orang-orang soleh yang dianggap sana ada kutub utara, ada wali sana, wali sini yang mengatur. Kita tidak meyakini demikian karena kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak menyatakan oh ada dewa sana yang mengatur hujan, dewa sini mengatur. Tidak, karena kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Seorang mukmin, seorang muslim adalah seorang yang pandai karena diajari langsung oleh Tuhan. Dalam firman-firman diajari untuk beriman kepada ayat Allah, menjadikan dia pandai mengenal Tuhan. Ma'rifatullah. Oh, jadi harus belajar, Ustaz. Iya, seorang muslim harus belajar. Kenapa? Bukankah banyak pengikut muslim gitu ya, dalam KTP-nya agamanya apa? Islam. Tidak sholat, tidak puasa. Di bulan puasa dilihat makan, minum, ya, merokok. Ya. Kamu agama apa? Islam, muslim loh. Tidak sholat. Bahkan muslim tapi membenci ajaran Islam gitu loh. Muslim membenci ajaran Islam, tidak senang untuk menutup auratnya perempuan, tidak menutup dua anak perempuan auratnya seluruhnya kecuali muka dan tapak tangan. Tidak senang. Dia agama muslim, iya. Loh, kenapa tidak menutup aurat? Maka kita perlu belajar terus. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan ilmu yang sesuai dengan apa yang Allah maksud, Allah perintahkan oleh kita, dilihat dari amal kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita dapati firman Allah, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya al-ulama, orang-orang yang berilmu. Maka annal ilma huwa ma kana muwarrithan li khasyatillah. Maksudnya ilmu, yang dimaksud ilmu agama, kita diperintah untuk belajar, ayo belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar kitab putih, kitab kuning, kitab hijau. Itu adalah ilmu yang mengakibatkan seseorang hamba Allah menjadikan dalam dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mani'an wa zajiran 'anil ma'siyah. Dia mencegah, ilmu itu mencegah dirinya dari perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man waqa'a fiha fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha walau haza ulumul awwalin. Jadi ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan seorang tercegah dari perbuatan kemaksiatan, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang mewariskan rasa takut kita kepada Allah, yang bisa menyebabkan kita yang tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terjatuh di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam kebodohan. Bukan orang yang berilmu, bukan orang yang berilmu. Wa haza ulumal awwalin wal akhirin baina janbaihi. Walaupun dia itu di beban dia atau di tubuhnya itu dia sudah punya
kanan kiri itu sudah ngakui dia orang hebat, berilmu dia. Gelarnya sudah tinggi. Walau syahida lahu qasi wal dani. Walaupun teman dekat, teman jauh, kerabat semuanya aku, dia berilmu. Buktinya apa? Ada gelar misalnya, begitu ya. Ukuran dari mana seorang yang berilmu itu? Dikatakan dia seorang alim, berilmu, yang bermanfaat. Menurut ukuran Tuhan, ya, ukuran Allah SWT, ukuran kitabullah, adalah ilmu yang dia pelajari mewariskan ketakutan kepada Allah, menyebabkan dia beribadah kepada Allah, dan dia mencegah dirinya dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Namun, tatkala dia melaksanakan kemaksiatan, fa syahadatu ma'siyatihi alaihi annahu jahil, maka kemaksiatan yang dia lakukan, sedangkan dia dalam keadaan mempunyai gelar, mempunyai pengakuan dari masyarakat dia seorang ilmu, menunjukkan dia itu orang jahil, bukan orang berilmu menurut Tuhan, menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa syahadatu ma'siyati alaihi bi annahu jahil asdaq min syahadati ayyi syai'in li'annaha asy-syahada allati qabilaha Rabbul Alamin tabaraka ta'ala wa akhbarana anha. Karena kalau kita kan berilmu di dunia ini kan kita dapat gelar gitu ya, dari sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib misalnya, dapat dari S2 dari sana, S3 dari sini. Namun dari Allah Subhanahu wa taala gelar akan diberikan. Sebenarnya firman Allah di dalam surat Fatir surah ke-35 ayat 28 tadi, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah memberi saksi, memberi gelar seorang alim itu adalah orang yang takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ajaba idzan min an nara katsiran min al-mahsubin ala ma yusamma bin nukhab al-fikriyah wa al-thaqafiyah min hamalati asy-syahadat al-aliyah. Ini penulis ini Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau memberi komentar gitu ya, setelah menukil ayat firman Allah SWT, innama yakhshallah min ibadil ulama. Maka hendaknya seorang yang berilmu, dia menunjukkan ketakutannya kepada Allah SWT. Dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, bukan malah dia membuat kerusakan di muka bumi ini, menunjukkan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia sudah bergelar profesor, misalnya, doktor, misalnya. Namun dia membuat tulisan-tulisan yang mencela syariat Islam. Padahal dia Muslim, gitu ya. Dia tidak menyukai hal-hal yang mengajak untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti tulisan-tulisan para orientalis, para penulis-penulis barat, penulis-penulis pemikir-pemikir atau penulis-penulis barat yang non-muslim, terpengaruh dengan pemikiran mereka. Padahal dia seorang Muslim dan dia bergelar tinggi. Maka untuk ukuran Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ulama, dia bukan orang pandai, dia bukan orang yang terhormat di sisi Allah, karena Allah menyatakan innama yakhshallah min ibadil ulama. Yartakibuna minal qaba'i wal ma'asi. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ma yaqau fihi dahma'ul 'amah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan berilmu. Orang berilmu pergi ke tempat-tempat maksiat. Ya. Saya ngasih gambaran sederhana gitu. Seorang kuliah gitu kan, di Indonesia, kemudian keluar negeri, belajar ya.
ilmu-ilmu yang dianggap ilmu yang hebat, ya. Dia pergi ke nightclub, dia pergi ke tempat maksiat, entah apa namanya sekarang, ya, warung kopi atau apa namanya sekarang. Di situ bersama orang-orang yang tidak sama dengan dia. Dia seorang yang belajar, berpendidikan, memasuki tempat maksiat. Di situ ada orang-orang yang bukan orang berpendidikan seperti dia, melakukan kemaksiatan juga, merupakan perbuatan dosa juga. Bahkan orang itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berbuat kemaksiatan, dan dia yang berpendidikan bisa membaca, bisa menulis buku. Dia datang ke tempat maksiat tersebut. Sama. Maka untuk menjadi seorang alim, seorang yang bergelar tinggi di hadapan Allah tidaklah mudah. Karena Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hambanya itulah orang yang alim. Bahkan terkadang bal kathiran ma yakunu dahma'ul 'ama ahsanu halan min ulaik. Kadang-kadang orang-orang yang tidak berpendidikan lebih baik daripada orang yang punya gelar berpendidikan tersebut, yang mendatangi tempat-tempat maksiat tersebut. Li'ajzihim an adawatil ma'siyati wa takhallihim min asbabiha. Karena orang-orang biasa yang tidak berilmu tidak punya alat-alat untuk bermaksiat. Sekolah ke luar negeri, belajar ilmu tentang teknologi, menguasai segala teknologi, smartphone kuasai, ya. Bagaimana internet, bagaimana dia menguasai, punya alat-alat ini. Namun dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibunya, keluarganya tidak mengetahui cara menggunakan handphone, tidak tahu apa itu email, tidak tahu. Lebih baik baginya terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Orang yang tidak berilmu lebih baik daripada orang berilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, rahimahullah, falau arafal abdu kulla syai', seandainya seorang hamba mengetahui ilmu segala sesuatu, seandainya seorang hamba, falau arafal abdu kulla syai', falau arafa al abdu kulla syai', seandainya seorang hamba mengetahui segala sesuatu, walam ya'rif rahbahu, namun dia bisa membikin pesawat tanpa awak gitu ya, drone misalnya, hebat ya, pesawat bisa terbang sendiri tanpa ada pengemudinya, tanpa ada pilotnya. Dia bisa membuat hal-hal yang teknologi yang canggih, kita kagum, mengetahui segala sesuatu, namun walam ya'rif rabbahu, dia tidak mengenal ilmu tentang Tuhannya. Faka'annahu lam ya'rif syai'an, maka seolah-olah dia tidak mengenal segala sesuatu. Dia mengerti ilmu hebat, bikin mobil hebat, ngerti ya, bikin kereta api bisa, bikin pesawat terbang bisa, ngerti ilmu segala. Namun menyembah matahari, namun menyembah manusia, tidak beriman kepada Allah yang esa, seolah-olah tidak berilmu, jahil dia. Karena Allah menyatakan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ilmunya tidak mewariskan, tidak membuat dia takut kepada Tuhan, tidak menjadikan dia mengenal Tuhan.
Maka kita kaum muslimin, apapun profesi kita ya, sebagai guru, dosen, ustadz, orang awam, kita harus belajar ya, tanpa dikomando. Karena sudah ada komando dari Tuhan, dari Allah, dari Rasulullah SAW untuk belajar. Ustaz, yang pertama kali harus kita pelajari apa? Gitu ya kan pertanyaannya. Ilmu ma'rifatullah. Di mana kita jumpai? Al-Quran. Walaupun Al-Quran misalnya kitabnya putih, bukan kitab kuning ya, karena tertulis dalam kitab putih. Al-Quran, jadi ilmu, jadi isinya, bukan kertasnya yang penting itu. Isinya apa yang di dalamnya. Seperti itu kan, kalau kita beli handphone misalnya, atau beli laptop komputer, kan kita tanya ya, isinya apa di handphone itu? Berapa RAM-nya gitu ya? Oh, RAM-nya 1. Wah, sudah nggak zamannya sekarang. Ada orang atau apa, memorinya berapa gitu. Kan isinya kita tahu. Maka ilmu yang pertama kali seorang muslim belajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dia tahu Quran itu bagaimana. Bagaimana Al-Quran mengajarkan qul huwallahu ahad, mengenal Tuhan. Bagaimana Islam mengajarkan untuk toleransi. Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah seperti yang engkau beribadah. Mengenal Tuhan. Mengenal perintah-perintah Tuhan. Tauhid rububiyah, alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid uluhiyah, kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kita diajari tauhid. Tauhid Rasulullah SAW seperti itu. Kita hanya beribadah kepada Allah, itu artinya tauhid uluhiyah ya. Cuma terkadang kita nggak tahu arti ibadah, begitu kan? Oh, kalau ibadah sholat ya kepada Tuhan nih Ustaz. Saya sholat kok. Tapi kalau minta-minta, boleh saya minta kepada orang yang sudah mati. Boleh saya minta ke pohon. Nah, makna ibadah ini yang belum tahu. Ibadah dianggap sebagai sholat, ya sholat kepada Tuhan, puasa, zakat, haji, untuk semuanya diberikan kepada Tuhan. Tapi kalau untuk minta-minta, untuk berdoa, boleh kepada orang yang sudah mati, kepada Nabi, minta-minta, tidak boleh. Nah, ibadah itu adalah perbuatan atau perkataan kita, zahir maupun batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas ya, saya sudah mengajarkan satu kata, satu bentuk ibadah, misalnya cinta. Itu kan, cinta. Cinta ibadah. Maka cinta yang pertama kali kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang pertama kali kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cinta pertama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kan Ustaz, saya punya orang tua Ustaz. Saya punya ibu bapak, saya cinta ibu bapak. Iya. Namun cinta pertama kali kita harus kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk mencintai Allah pertama kali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman sangat benar-benar sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama cinta kepada Tuhan. Itu ibadah cinta. Rasa takut juga takut harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menyebabkan kita untuk beribadah harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, "Falau arafa al-'abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif syai'an." Seorang yang mengenal ilmu segala sesuatu namun tidak mengerti tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, seolah dia tidak mengenal, bodoh dia. Mampu membuat mobil namun menyembah matahari.
seolah dia tidak mengetahui, bukan berilmu. Walau nala kulla hadhin min hududid dunya wa ladzatiha wa syahawatiha wa lam yadhhar min mahabbatillahi wa syauqi ilaihi wal unsi bihi faka'annahu lam yadhhar bil ladzatin wala na'imin wala qurrati 'ain. Kata Ibnu Qayyim, walaupun seorang itu memperoleh segala kenikmatan, kelezatan di dunia, syahwatnya, mendapatkan semuanya, namun dia tidak merasakan nikmatnya cinta kepada Allah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senang beribadah. Mudah-mudahan hati kita demikian ya. Kita senang jika ke masjid dipanggil adzan, kita senang mengaji, kita senang belajar. Hal-hal yang berbau agama kita senang, enggak benci. Mudah-mudahan hati kita demikian. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun seorang mendapatkan segala hal yang nikmat, yang enak gitu ya. Makan enak, tidur enak, kendaraan enak, semuanya enak gitu. Namun dia tidak merasakan cinta kepada Allah. Tidak merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak merasakan kenikmatan qurrata ain, tidak merasakan kenikmatan dan qurrata ain. Belum merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Coba manusia yang dahulu paling mendapatkan kenikmatan siapa? Ya, kita baca Quran siapa misalnya? Kisah siapa? Fir'aun misalnya. Kekuasaan sudah punya, ya kan? Kerajaan, kekayaan, semua sudah punya. Namun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali. Kekayaan, kekuasaan, kerajaannya tidak dia rasakan sama sekali. Korun ya, juga ya yang punya harta korun, harta karun ya, yang kaya luar biasa, tidak beriman kepada Allah, tidak merasakan kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan rindu kepada Allah? Sangat cinta kepada Allah, merasakan manisnya ibadah gitu ya. Kita ngaji manis rasanya. Kita belajar ilmu agama, pengajian, rasakan ketenangan, kenikmatan, kerinduan. Tentunya kita ingin seperti itu ya. Punya kenikmatan batin, kecinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW yang saya akan bacakan ya tentang ilmu. Tentang jahal tadi ya, kebodohan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, saya maksud hadis nomor 1036. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu." Ilmu atau hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai ilmu itu dihilangkan. Wa takthurul zalazil, dan banyak gempa bumi. Jadi gempa bumi itu pertanda adanya hari kiamat telah dekat, ya. Ustaz, kenapa di Indonesia banyak gempa bumi? Jawab saja, bismillah di sini ya. Wa takthurul zalazil, banyak gempa bumi, tanda-tanda kiamat. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Jangankan menghadapi gempa, kita harus bersiap untuk menghadapi kematian kita. Yataqarrab az-zaman. Zaman yang berdekatan, cepat sekali, terasa sekarang hari Jumat, besok ketemu lagi hari Jumat. Cepat sekali. Atau tidak berbarokah kehidupan kita. Sekarang
Januari 21. Kita seolah Januari 2020 baru kemarin. Dan kita belum menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat. Tidak barokah waktu kita. Sedangkan para ulama dahulu, mereka membuat berkarya ilmiah, ya. Kehidupan mereka seolah waktu mereka diberkahi oleh Allah. Karya-karya mereka dibaca hingga saat ini. Wa taqarrab zaman, tanda-tanda kiamat. Waktu yang tidak diberkahi lagi, yaitu berdekatan. Ini di antara makna di sini. Wa tadharul fitan, banyak sekali fitnah-fitnah. Wa yakthurul haraj wa huwa al-qatl. Banyak pembunuhan-pembunuhan, yaitu sesama muslim, ya, bukan orang muslim udah kafir, bukan. Sesama muslim berbunuhan. Banyak sekali. Hatta yakthura fikumul mal fayakhfid, dan banyak sekali harta di pada kalian berlipat ganda, melimpah. Ini tanda-tanda kiamat. Al-jahl. Maka kita harus menghilangkan al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Laqad dalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala kulli khair wa hadarahu min kulli syarr. ومن ذلك إخباره بعلامات الساعة التي تكون في آخر الزمان. Rasulullah telah mengabarkan kebaikan, keburukan, dan Rasul dalam hadis ini mengabarkan tentang tanda-tanda kiamat. لأن الإيمان يتحقق, karena beriman, karena لأن الإيمان بتحقق صدقها من الإيمان بالغيب. Karena meyakini akan adanya kebenaran hari kiamat itu di antara makna iman kepada hal yang gaib. Jadi kalau kita beriman kepada gaib, demikian orang bertakwa itu adalah beriman akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Wa min tasdiqillahi ta'ala wa rasulihi wa liqwa iman man yushahidaha wa yathbuta wa yuhsina at-ta'amul ma'ha. Dan berita atau sabda-sabda Nabi yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ini, kita beriman meyakinnya, ada termasuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sabda rasulnya, dan beriman padanya untuk menguatkan iman kita. Tatkala kita menyaksikan gempa bumi, kita membaca hadis ini, kita dapati la taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-'ilmu wa takthura az-zalazil. Di antara tanda-tanda kiamat di antaranya adalah banyak gempa. Kita beriman, kemudian kita bertaubat, mendekatkan diri kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Meneliti apa kesalahan kita dengan membaca firman Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal hadis bayan ba'daha haitsu yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la ya'ti yaumul qiyamah. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang sebagian tanda-tanda kiamat, ya, sebagian. Bahasanya tidak akan datang hari kiamat hatta yunza'al ilmu minal ardi. Ilmu itu diambil dari bumi dengan kematian para ulama, orang-orang yang berilmu. Waqad fusira fi ba'di riwayat bi anna Allah azza wa jalla la yanzi'uhu min sudurin nas bal yanzi'uhu minal ardi bi mautil ulama. Tidak diambil dari hati manusia, hilang ilmu begitu, tidak. Namun dengan kematian para ulama mati, ulama 1, ulama 2, 3 meninggal, ilmu semakin hilang. Kemudian, wa minal alamat, dan tanda kiamat juga, kathratuz zalazil, banyaknya zalazil. Apa itu? Gempa-gempa. Fa yakthuru taharrukul ard, banyak sekali goncangan-goncangan bumi, ya. Wa ihtizazuha. Kemudian alamat yang lain, wa minal alamat taqarubuz zaman wa takillu barakatuhu.
zaman yang berdekatan. Maknanya adalah sedikit sekali barokahnya. Seolah waktu kita tidak banyak berbuat kebaikan. Hilang begitu saja. وقيل قد فسر تقارب الزمان في حديث آخر بحيث تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم. Atau bisa maknanya juga adalah seperti satu tahun itu seperti satu bulan, nggak terasa. Kemarin kita Januari bulan tahun 2020 belum ada COVID-19 ya. Sekarang Januari sudah banyak sekali kita dengar berita ya. Januari yang lalu kita masih sehat gitu ya. Januari sekarang kita sudah sakit. Takarub zaman, nggak terasa, dekat sekali. Seolah-olah Jumat kemarin baru kemarin. Sebentar lagi kita menjumpai bulan Ramadan di bulan April. Kita sekarang udah bulan Januari ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi kita akan jumpai. Yataqarab az-zaman, dia adalah tanda kiamat. Wa min al-alamati aidan dhuhurul fitan, di antaranya juga adalah banyaknya fitnah. Munculnya Dajjal, makhluk yang bermata satu, tertulis kafir, bisa menyuburkan tanaman-tanaman, mengkayakan orang-orang yang miskin. Jangan tanda-tanda kiamat. Wa min alamati aidan kathratul harj. Di antara tanda kiamat juga banyak kematian. Itu kaum muslimin banyak terbunuh. Kaum muslimin bertempur dengan kaum muslimin yang lainnya. Terbunuh di antara mereka. Banyak sekali. Di antara tanda-tanda kiamat juga adalah kathratul amwal, banyaknya harta. Fayaqil, melimpahnya harta. Hampir semuanya manusia kaya. Mau sedekah tidak ada yang miskin. Di Dubai itu ya, uangnya orang-orang sana itu dikirim ke Indonesia, bangun masjid, bangun ini. Kita ini masih di sini di Indonesia masih banyak pondok ini butuh bantuan untuk bangun. Alhamdulillah masih banyak kita untuk bersedekah. Kalau di Dubai cari orang miskin, cari bantuan, tidak ada orang yang buka pondok butuh bantuan karena banyak kaya. Maka banyaklah kita bersedekah ya. Misalnya Al-Iman TV butuh dana ya. Sumbang mumpung untuk bayar satelitnya dan sebagainya. Di pondok sana butuh dana, di sana butuh dana, sumbang. Masih banyak orang yang membutuhkan di Indonesia. Walaupun di negeri yang lain, Dubai misalnya, negeri Uni Emirat Arab misalnya, sudah banyak orang kaya. Ini tanda-tanda kiamat, ya. Tidak ada lagi, sedikit sekali orang miskin. Pemirsa Al-Iman TV tidak terasa ya, sudah pukul 1. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan bahasan ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita semuanya dan senantiasa memberi petunjuk kepada kita semuanya agar kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan mentauhidkan Allah SWT, dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah SWT. Maka kita terus saling menasihati. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.